Baik, sahabat Economic Insight One, pada kesempatan ini kita akan mencoba untuk kemudian memberikan pemahaman secara singkat dan mendasar kepada teman-teman yang barangkali ingin atau akan memutuskan untuk kemudian berinvestasi menggunakan saham. Nah, pada video kali ini kita akan coba kemudian untuk menjelaskan bagaimana sebetulnya pola kerja investasi saham. Jadi dengan harapan daripada setelah menonton video ini kalian bisa memutuskan apakah akan terus berinvestasi ke saham atau tidak sama sekali. Nah, ini adalah bukti nyata bagaimana cara saya kemudian mulai menyesuaikan diri dengan pasar saham. Baik, sebelumnya silahkan tekan tombol subscribe dari video ini agar kamu bisa update video-video berikutnya secara otomatis. Nah, video-video yang kita buat di channel Economic Insight One ini akan sangat membantu kalian untuk memahami konsep-konsep investasi yang ada baik di saham maupun di investasi yang lain, serta perkembangan ekonomi yang akan mempengaruhi pergerakan atau perkembangan saham dan investasi umumnya. Nah, sebelumnya kita coba dulu mengenal apa itu saham. Saham adalah sebuah bentuk investasi yang kita menginvestasikan modal kita. Jadi dalam hal ini kita tidak mengurusi secara teknis perusahaan yang bergerak, namun kita kemudian menginvestasikan dana kita ke dalam sebuah perusahaan yang sedang bergerak atau beroperasi. Nah, dalam masa tertentu kalau kalian menjadi pemilik saham mayoritas, maka kalian memiliki suara dalam menentukan arah perusahaan tersebut. Nah, saham adalah surat kepemilikan yang meskipun hari ini kita pelajari secara digital. Nah, saham adalah salah satu bentuk investasi yang wujudnya adalah portofolio. Namun perlu digarisbawahi bahwa jenis investasi ini sama. Yang namanya jenis investasi tentu akan mendatangkan keuntungan, ya, akan mendatangkan kerugian juga sekaligus, untung dan rugi. Bahkan di beberapa platform sebelum kita menginvestasikan dana kita di dalam saham, maka mereka menganjurkan kepada kita untuk diperingatkan bahwa investasi saham adalah investasi yang memiliki risiko. Jadi kalian jangan buru-buru mengambil kesimpulan di mana pengetahuan kalian itu masih sedikit. Cukupkan dulu pengetahuan terkait market, pasar. Sebenarnya cukupkan pengetahuan dalam market ataupun pasar itu tidak hanya di bursa saham, tapi di seluruh investasi, baik sektor saham, pasar modal maupun sektor real, ya, usaha langsung. Sebagai ilustrasi misalnya, seseorang yang tidak memiliki pengetahuan untuk, ya, berinvestasi di bisnis, misalnya bisnis kopi, ya, bisnis kopi, jual kopi shop. Namun karena iming-iming keuntungan hanya sebatas mengetahui bahwa melihat kawan kita untung, ya, dia setiap hari dapat penghasilan, ya, dan kita hanya melihat nilai-nilai positifnya saja dalam sebuah bisnis, lalu kemudian kita menekadkan diri, membulatkan tekad ingin seperti dia tanpa dibekali dengan pengetahuan, maka hasilnya dipastikan boleh jadi kalian beruntung, ya. Tapi kalau tidak memiliki pengetahuan, kemungkinan besar kalian malah buntung. Artinya jangankan mendapatkan keuntungan, kalian yang seharusnya
memiliki dana tabungan, justru tabungan tersebut tergerus ya ke dalam investasi yang kalian tidak tahu, ya, tidak tahu bagaimana cara membuat kopi, tidak tahu bagaimana mencari karyawan yang bisa membuat kalau kalian tidak bisa buat kopi, lalu bagaimana antisipasi kalau karyawan itu kemudian keluar tiba-tiba, siapa yang akan menggantikan. Kalian tidak memiliki bekal untuk mengedukasi karyawan waiter kalian sehingga mereka tidak ramah, ya, pelayanannya lama dan sebagainya. Artinya dalam semua, dan juga lebih kacau lagi, kalian tidak bisa memprediksikan, salah menghitung keuntungan yang akan kalian peroleh. Maka kesemua ini akan membawa dampak yang besar, ya, sehingga kalian bukan untung, justru kemudian merugi. Nah, kalian harus tahu kapan kemudian kalian menginvestasikan, kapan kemudian kalian mendapatkan keuntungan, kapan itu BEP, break even point, di mana ya keuntungan yang kalian peroleh telah mampu menutupi semua biaya operasional yang kalian keluarkan selama ini. Nah, artinya saya mau katakan bahwa setiap investasi itu ada waktu-waktu yang kemudian kita gunakan untuk, ya, kemudian kita keluarkan dana. Nah, jadi waktu-waktu investasi itu ada, kita keluarkan, ya, dana yang tepat. Nah, ya. Baik, jadi perlu pengetahuan. Intinya kita perlu memiliki pengetahuan atas apa? Atas dana yang akan kita investasikan. Nah, baik. Balik lagi ke saham. Demikian juga dengan saham. Kita harus tahu apa itu saham, bagaimana cara kerjanya, bagaimana potensi keuntungannya, bagaimana potensi kerugiannya. Nah, jadi baik, secara untuk pemula, ya, saya juga ada memiliki satu akun yang setelah saya buat menggunakan Stockbit. Barangkali kalian bisa lihat di layar bagaimana Stockbit ini bekerja. Nah, yang pertama, kalau kalian ingin memutuskan berinvestasi saham, investasi saham berbeda dengan judi. Kalau judi itu murni spekulasi full, dan ketika kalian dan terjadi perpindahan antara kekayaan kalian dengan kekayaan orang lain, ya, artinya kalau kalian rugi, orang mengumpulkan uang, kemudian di antara mereka ada yang menang dan di antara mereka pun ada yang rugi, kehilangan, loss, ya, loss kekayaan. Dan satu lagi langsung mendapatkan kekayaan, artinya habis. Tapi kalau saham tidak. Yang kita beli apa? Yang kita beli adalah nilai perusahaan. Mungkin perusahaannya itu ada di Jakarta, ada di Sulawesi, Kalimantan dan sebagainya, bahkan ada di negara lain. Yang kita beli adalah nilai perusahaan. Setiap barang memiliki nilai. Mobil, misalnya kita memiliki mobil, ya, tapi tidak di daerah kita. Kita punya mobil di Jakarta, sedang kita misalnya di Kalimantan. Nah, ada orang yang tertarik dengan mobil kita itu. Semakin banyak orang yang tertarik dengan mobil kita, tentu harganya akan meningkat. Nah, semakin sedikit orang yang berminat terhadap mobil yang kita punya, maka harganya cenderung akan menurun, ya. Harganya itu akan menurun. Kita yang menyesuaikan. Jadi dalam saham pun 900 perusahaan yang ada di listing di Bursa Efek, ya, bukan 2, bukan 3, bukan 5, tapi 900 pilihan saham kita. Semua berlaku permintaan dan penawaran terhadap saham-saham mereka itu. Ada permintaan dan penawaran. Oleh sebab itu, disinilah perlu kita ketahui saham apa yang kemudian memiliki pergerakan. Saham yang memiliki pergerakan harian, ya, contohnya kita lihat di layar itu ada saham yang sedang naik, ada CB Auto. Ini saham yang bergerak di bidang otomotif, komponen dan dia juga syariah. Ini ada 1 day, 1 hari, ada 1 minggu, kemudian atas 1 bulan terakhir,
ada 3 bulan, ada kemudian 1 tahun, dan ada 3 tahun. Nah, ini kalau kita lihat ini, maka saham ini memiliki pergerakan. Dia memiliki naik turun. Nanti ada video berikutnya ya tentang bagaimana kita memilih saham. Namun pada video ini simak dulu sampai habis dasar saham ini. Dia ada namanya garis support, dan juga nanti ada garis baliknya. Ya, kapan dia akan balik lagi, kapan dia akan meningkat, itu namanya kita mengikuti tren. Meskipun kembali kita ingatkan, saham ini adalah investasi berisiko karena dia akan bisa saja dipengaruhi oleh statement-statement kebijakan sebuah negara. Karena pada akhirnya semua orang yang menginvestasikan kekayaannya di bursa efek, yang namanya investasi itu orang ingin mendapatkan keuntungan. Jarang orang yang investasi itu dalam rangka tidak mengambil keuntungan, tapi ingin mengambil keuntungan. Jadi ada saham yang bergerak. Ada yang pergerakannya itu lambat. Pergerakannya lambat, tidak secepat ini ya. Dan ada juga yang setelah naik turun ya. Setelah naik dia turun. Itu macam-macam. Ini pembukaan awal 168, ini saham yang baru ya. WBSA ini baru. Dia baru listing. Ini baru naik ya. Ini listingnya di 10 April. Kemudian bergerak sampai maksimum 1605 harga sahamnya. Harga saham ini kita bacakan kalau dalam rupiah ditambahkan angka 2 digit, 20 ya, tambah 20. Jadinya ini menjadi 160.500. 100.660 500. 160.000 ya jadinya ya. Kemudian turun kembali. Nah, bagaimana cara kalian memastikan bahwa saham itu apakah kalian harus lihat satu persatu sampai 900 saham? Tidak. Kalian boleh browse dulu di internet ya beberapa hari. Jadi jangan ini diambil kesimpulan dalam 1 hari, itu berbahaya. Pantau dulu. Karena kalau kalian masuk ke saham dengan harga yang tinggi ya, maka kalian akan dana kekayaan yang kalian miliki itu bisa mengendap di saham. Kalian mau jual itu kok sudah jauh sekali ya. Kalian mau beli lagi pun butuh tambahan uang dan sebagainya. Padahal investasi yang sudah kalian berikan itu besar. Maka ini perlu hati-hati. Jadi dalam sektor real kami ceritakan tadi ya, ketika permintaan penawaran itu bertemu maka dia akan banyak. Maka kita harus ikuti saham-saham yang kemudian memang pergerakannya itu terus nampak, kita bilang nggak agresif lah, tapi ada pergerakan setiap harinya. Orang berminat terhadap saham, dan saham-saham itu adalah merepresentasikan perusahaan-perusahaan yang kemudian mereka itu diminati ya, komoditas yang diperdagangkan itu diminati dan berpengaruh baik sekarang maupun di masa depan. Berhati-hati dengan saham-saham yang kemudian komoditasnya itu sekarang sudah mulai dikurangi dan kemudian ke depan lebih sangat dikurangi. Ini sangat-sangat berbahaya. Nah, ada macam-macam komoditi ya, komoditi saham ini. Kalau per hari ini ya, per tanggal ini itu ada teknologi, transport, finance. Ini ada industrial, hari ini hijau ya, kemudian infrastruktur, kemudian ada kesehatan, ada non klinik ya, ada properti, kemudian ada basic ya Indonesia, kemudian adalah cyclical dan juga energi. Inilah beberapa saham-saham yang klasifikasi saham yang berkembang ya, yang ada. Sama juga sebetulnya ketika kalian membeli emas ya. Kalian membeli emas kan, sekarang kalau dulu pernah naik di puncak tinggi ya harga emas,
terus sekitar sampai 9 juta ya per 3 ayam. 1 gramnya hampir 4 juta ya, 3 juta sekian itu. Sekarang kan tinggal 2 juta 500, 2 juta 600, 2 juta 700. Nah, ini kalau kita sebagai pemegang emas itu menjual sekarang kan jadinya kekayaan kita kalau dikonversi ke rupiah jadi berkurang sekali ya. Nah, tapi kalau kemudian kita konversi, kita bersabar, ya kita tunggu. Nah, sebenarnya analoginya mirip dengan saham itu. Nah, jadi seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran singkat kepada kita semua tentang bagaimana kita bisa memahami ya konsep saham yang berkembang. Kita akan lanjutkan video ini di sesi berikutnya, di video-video berikutnya. Silakan subscribe dulu, jangan lupa like dan berikan komen kalian apakah kalian punya request video apa yang perlu dibuat, dan kemudian apa kira-kira yang kalian komentari dalam video ini. Silahkan, kalau ini ada pengetahuan lain juga boleh berikan komentar di kolom komentar agar kawan-kawan yang lain bisa ikut membaca ya, memperhatikan. Terima kasih, kita jumpa lagi pada sesi berikutnya.